Pemirsa, ada dua hal yang mencerminkan diri Anda. Pertama, kesabaran Anda ketika Anda tidak memiliki apa-apa. Kedua, tingkah Anda dan tindakan Anda ketika Anda memiliki segalanya. Favirenz Albert, penulis India. Sekarang kepada Pak, boleh Pak, tapi pendek aja. Tadi Pak, sedikit Pak dari Pak Ketua. Ya. Tadi kasihan polisi ditarik-tarik ke politik. Ya. Terima kasih Pak Ketua udah ngasihani polisi. Tapi dalam hal ini saya pikir polisi tidak perlu dikasihani. Karena PLT ini diterima dari polisi atau ditolak dari polisi, artinya kalau diterima tidak akan memperkuat Polri, dan kalau ditolak atau tidak diterima tidak akan memperlemah Polri. Kemudian tadi Polri tidak akan bisa ditarik-tarik Pak ke ranah politik, karena Polri itu kepolisian negara Republik Indonesia. Negaranya artinya polisi ini polisinya rakyat, polisinya pemerintah, polisinya tanah air, dan polisinya kedaulatan rakyat. Jadi jangan terus kalau itu nanti menterinya polisi, kemudian presidennya polisi, sampai-sampai ada yang melesetin. NKRI pun jadi negara kepolisian Republik Indonesia. Ya, ada pendapat itu kan. Satu Pak, jadi artinya yang tadi saya artinya untuk penalaran publik harus disehatkan, saya sangat setuju Pak. Jadi jangan dipleset-plesetin gitu Pak. Jadi polisi pasti tidak akan terperosok di luar tugas tanggung jawabnya Pak. Terima kasih Pak. Ya, tapi yang Pak Sisno katakan itu kan seharusnya. Kenyataannya kita pernah berpuluh tahun polisi dan tentara ditarik ke Golkar. Masih ingat gak Pak Sisno? Ya artinya bisa ditarik. Sekarang Pak Lukman Hedi, Wakil Ketua Komisi 2 DPR. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin memulainya dengan sebuah pantun Bang Karni. Kok jadi berpantun semua? ILC tersohor karena Bang Karni. Selalu diikuti pemirsa sampai larut malam. Melibatkan TNI dan Polri dalam demokrasi seperti membangkitkan batang yang sudah terendam. Mana Bang? Lumayan kan Bang? Jadi kalau begitu harus dilibatkan dong. Kalau batang dibangkitkan dari terendam, itu wajib kita bangkitkan. Jadi artinya wajib dong polisi, Polri kita libatkan. Mana yang wajib untuk kita bangkitkan dan mana wajib yang memang tidak boleh kita dibangkitkan. Itu harus kita pisahkan itu ya. Jadi begini Bang, konsolidasi demokrasi kita yang sekarang ini terus dikelola oleh, ya kalau di DPR itu di Komisi 2 yang mengelolanya, itu zaman sekarang ini sudah berpindah dari hanya sekedar demokrasi, konsolidasi demokrasi secara prosedural, itu berpindah kepada generasi berikutnya, generasi konsolidasi demokrasi secara substansial. Sehingga kemudian norma-norma yang diatur di dalam Undang-Undang Pilkada yang terus kita lakukan perbaikan dan penguatan, termasuk norma-norma di dalam Undang-Undang Pemilu, itu memang kita geser supaya menjamin secara substansi demokrasi kita ini terkonsolidasi dengan baik. Tidak hanya sukses secara prosedural. Maksudnya sukses secara prosedural itu selama ini bupati dilantik sesuai jadwal. Kepala daerah dipilih on time pada saatnya ketika pilkada. Presiden juga dipilih on time pada saat pemilu. Dilantik juga on time. Tapi apakah memilih pemimpin ketika mengikuti prosedur-prosedur itu menghasilkan sebuah pemimpin yang dikehendaki oleh demokrasi itu sendiri? Itu sebuah pertanyaan yang kemudian kami bersepakat untuk lakukan perbaikan setiap periode terhadap undang-undang pilkada maupun undang-undang pemilu. Nah, terhadap soal ini, kita menurut saya perlu juga kita mengingat kembali soal filosofis ketika
dwi fungsi ABRI ini dihapuskan. Ya, dwi fungsi ABRI ini dihapuskan, di mana Polri juga termasuk di dalam ABRI pada saat itu. Ya, paling tidak reformasi menghendaki dwi fungsi itu dihapuskan, di mana ABRI diminta untuk menjalankan fungsinya secara profesional, ya, dan mencabut fungsi politiknya. Profesional menjalankan, bagi TNI menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan, dan profesional bagi Polri menjalankan fungsinya sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban. Bahkan lebih maju lagi, di samping undang-undangnya dipisah antara undang-undang TNI dan Polri, ya, yang pada dasarnya kesemuanya itu intinya adalah reformasi atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 itu menghendaki demokrasi itu adalah bahagian dari penguatan supremasi sipil. Ya, penguatan supremasi sipil. Sehingga sebahagian besar dari pasal-pasal di dalam perubahan Undang-Undang Dasar kita itu membicarakan soal supremasi sipil itu sendiri. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, apakah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 ketika kita membangkitkan Batang Terendam tadi? Apakah juga melanggar Undang-Undang TNI, Polri, dan Undang-Undang ASN? Dengan penuh kesadaran, Bang Karni, Undang-Undang Pilkada ini kami sadari itu ada hubungannya, ya, berhubungan erat juga dengan Undang-Undang ASN, berhubungan erat juga dengan Undang-Undang TNI, berhubungan erat juga Undang-Undang Polri, berhubungan erat juga dengan undang-undang yang pada dasarnya mengatur larangan-larangan di dalam undang-undang pilkada itu. Ada dua substansi di sini. Pertama, TNI Polri itu jelas dilarang berpolitik, ya. TNI dan Polri dilarang berpolitik. Artinya bukan hanya masuk partai politik tidak boleh, tapi berpolitik juga tidak boleh. Berbeda dengan ASN. ASN itu berpolitik boleh, ya, masuk partai politik yang tidak boleh. Sehingga kemudian ketika dia memegang jabatan-jabatan politik, itu diperbolehkan oleh undang-undang pilkada. Ya, jadi dia ASN itu berpolitik boleh, masuk partai politik yang tidak boleh. TNI Polri berpolitik yang tidak boleh. Itu jelas sekali bedanya ketentuan yang diatur dalam undang-undang ASN dengan ketentuan diatur dalam undang-undang TNI Polri. Nah, sekarang kenapa sebabnya saya berpendapat bahwa membangkitkan Batang Terendam ini bahagian dari mengganggu konsolidasi demokrasi kita yang sudah berpindah dari hanya sekedar sukses secara prosedural kepada sukses secara substansial. Karena memang ketika kami melakukan pengawasan menemukan banyak fakta-fakta politik di lapangan, ya, fakta-fakta politik di lapangan yang secara umum mungkin, ya, terjamin netralitas karena ada statement dari Kapolri bahwa polisi netral. Ada statement dari Panglima TNI bahwa TNI netral. Tetapi Bapak sekalian, Bang Karni, dalam pemantauan kami, dalam evaluasi kami tentang pilkada-pilkada sebelumnya, contoh adalah pilkada di Provinsi Kepulauan Riau. Ya, itu terjadi rivalitas antara TNI dan Polri. Ya, terjadi rivalitas antara TNI Polri. TNI mendukung calon A, sementara Polri mendukung calon B. Sehingga kemudian fungsi-fungsi intelijen itu ditemukan. Fungsi-fungsi intelijen di bawah itu ditemukan. Adanya konsolidasi-konsolidasi yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Makanya kemudian undang-undang pilkada kita lakukan perbaikan, Pak. Ya, dilakukan perbaikan. Dengan cara apa kita melakukan perbaikan? Menambah fungsi Bawaslu. Bawaslu yang berfungsi sekaligus mengadili kalau kemudian menemukan adanya ketidaknetralan ASN, TNI dan Polri. Tidak seperti sebelumnya, di mana sebelumnya itu temuan-temuan keterlibatannya itu Bawaslu tidak punya kewenangan sama sekali untuk menjatuhkan sanksi. Nah, dengan undang-undang yang baru ini Bawaslu punya kewenangan langsung untuk memberikan sanksi terhadap penemuan-penemuan pelanggaran terhadap netralitas tiga institusi itu. Nah, kami juga menemukan laporan, ya, misalnya adanya keterlibatan perwira polisi, ya, yang memanggil salah satu pimpinan ormas, kemudian menjanjikan kegiatan-kegiatan tertentu.
supaya kemudian memberikan dukungan terhadap kandidat A atau kandidat B atau kandidat C. Nah, temuan-temuan ini semua kita rangkum, kemudian kita upayakan regulasi yang kita atur kemudian itu bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan peluang-peluang tidak netralnya. Ya memang secara umum fungsinya pasti netral, Pak. Ya secara umum. Tetapi ya itu fungsi-fungsi intelijen. Sekarang kita menemukan ada lagi laporan ini. Ada laporannya Babinsa yang dimobilisasi untuk melakukan tugas-tugas pemenangan. Karena bagi kandidat, Pak, di samping setelah mendapatkan perahu, dia harus melakukan canvassing. Ya, melakukan canvassing untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya. Kemudian melakukan door-to-door campaign dari rumah ke rumah. Yang semuanya ini bisa dilakukan oleh fungsi-fungsi intelijen itu tadi. Nah, oleh sebab itu, saya dalam hal ini memang perlu ada ketegasan bagi kita. Walaupun memang secara prosedur, misalnya tadi kita perdebatkan soal peraturan yang tidak dilanggar atau peraturan yang dilanggar, ya itu lain hal menurut saya. Tetapi kita harus kembalikan kepada substansi dari konsolidasi demokrasi itu. Ya, bagaimana agar demokrasi kita ini terkonsolidasi dengan baik, supremasi sipil memang betul-betul kita tegakkan. Nah, di dalam undang-undang pilkada sendiri, Bang Karni, ya, itu maupun undang-undang pemilu yang disupport oleh undang-undang pemilu yang baru kita tetapkan, ada beberapa substansi yang kuat sekali kita masukkan di dalam undang-undang tersebut. Pertama adalah substansi anti terhadap politik uang, ya, sehingga kemudian ketentuan-ketentuan politik uang atau perilaku politik uang itu berimplikasi kepada bukan saja hanya pidana, tetapi juga berimplikasi kepada diskualifikasi terhadap calon. Dan ini adalah implikasi yang sangat menakutkan bagi kandidat-kandidat kepala daerah. Yang kedua, kecurigaan sebesar-besarnya kepada incumbent. Undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada itu memberikan ruang kepada kecurigaan kita kepada incumbent. Karena incumbent kita anggap bisa memanfaatkan, yaitu tadi, memanfaatkan ASN, memanfaatkan TNI, memanfaatkan Polri, sehingga sanksi-sanksi terhadap kecurigaan incumbent ini banyak kita masukkan di dalam pasal-pasal di dalam undang-undang pilkada dan maupun di dalam undang-undang pemilu. Nah, termasuklah hasil rapat koordinasi kita terakhir dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, ya, bagaimana kita mendorong agar ada ruang kosong hari ini, di mana kalau ditemukan ASN yang terlibat, ya, ini bukannya diberikan sanksi, Bang Karni. Justru bagi incumbent ini dinaikkan pangkatnya. Ya, bagi incumbent dinaikkan pangkatnya. Ada Kasubdis misalnya, dia ikut-ikut kampanye terhadap incumbent. Kemudian ditemukan oleh Bawaslu, diberikan peringatan oleh Bawaslu. Begitu incumbent terpilih kembali, bukannya turun pangkat dia, malah menjadi kepala dinas dia. Nah, ini penemuan-penemuan kita, termasuk perwira-perwira TNI dan Polri. Nah, oleh sebab itu kemarin di rapat koordinasi terakhir kita dengan Kemendagri, dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, dengan Jaksa Agung, keputusan Bawaslu nanti begitu menemukan ada perwira polisi, perwira TNI yang terlibat, ASN yang terlibat, wajib dieksekusi oleh atasannya masing-masing. Tidak boleh lagi seperti sekarang. Ketika ditemukan malah naik pangkat, bukan turun pangkat, seperti sanksi-sanksi yang diberikan di dalam undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada. Nah, pada akhirnya Bang Karni, saya merekomendasikan lah, ya, karena konsolidasi demokrasi kita ini sudah berpindah bukan hanya sekedar sukses secara prosedural, semua kekuatan sipil sekarang menghendaki agar demokrasi kita ini benar-benar sukses secara substansial, maka hal-hal yang mencurigakan dan dianggap mengurangi makna dari konsolidasi demokrasi kita sebaiknya memang kita hindari. Nah, terhadap positioning Kemendagri hari ini, ya marilah kita sama-sama semua kekuatan sipil ini untuk supaya kebijakan ini tidak diteruskan. Ya, kebijakan ini tidak diteruskan. Kalau misalnya hari ini positioningnya itu tidak di Kemendagri lagi, di Menko Polhukam atau di Presiden, sebaiknya kita dorong Presiden untuk tidak bermain-main soal ini, ya.
kita bisa mundur lagi nih. Kita bisa mundur lagi sementara baik perubahan undang-undang pilkada maupun undang-undang pemilu, kita berupaya untuk memperkuat konsolidasi demokrasi kita ini secara substansi, bukan hanya sukses secara prosedural. Walaupun proses pilkada, proses pemilu secara prosedural ini sudah dipuji banyak negara, tetapi kita belum puas sampai kepada nanti pemimpin yang dihasilkan dalam pemilu maupun pilkada adalah pemimpin yang betul-betul yang diharapkan oleh demokrasi kita. Saya kira itu, Bang. Baik. Sangat jelas apa yang disampaikan bahwa kita tidak hanya butuh demokrasi yang prosedur, tapi juga substansialnya yang penting. Dan itu cita-cita demokrasinya Lukman Edi. Tapi saya bingung. Saya pikir tadi sayap kanan, tahunya sayap kiri. Sayap tengah deh. Ya jangan semua nama. Kita habisi dulu Pak Arief tadi mau nama. Pak Arief atau Pak Gatot? Mau tadi katanya ada tambahan dari. Kalau closing nanti dari Pak Salim Said, Pak. Baik Pak Karni, saya akan menambahkan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan konteks yang kita bahas ini, polisi itu pada posisi yang pasif, dikatakan Pak Arief tadi, di mana kepolisian diminta oleh Kemendagri untuk menyampaikan calonnya, yang dalam surat itu tidak disebutkan siapa orangnya dan daerahnya mana. Itu yang harus kita pahami pertama. Yang kedua, polisi itu berpikir positive thinking terhadap Kemendagri, yang tentunya Kemendagri itu menginginkan bahwa pilkada itu bisa berjalan dengan aman, lancar, kondusif, dan netral. Nah, ini yang kita podomani. Nah, terkait surat, Polri masih membahasnya. Dan sampai saat ini belum kita kirim ke Mendagri. Bisa diiyakan, bisa tidak. Dan ini akan dibicarakan nantinya dengan Pak Kapolri, mungkin dengan tadi disampaikan dengan Pak Soni, dengan Pak Menko Polhukam, dengan Pak Mendagri. Dan yang terakhir saya ingin menyampaikan adanya munculnya kecurigaan tentang netralitas, di mana nanti andaikan ada Pati Polri yang ditunjuk menjadi PLT atau PJ yang akan berdiri jabatan PJ Gubernur, karena kita harus memahami bahwa proses pilkada itu adalah proses demokrasi, ada pengawas-pengawasnya, ada KPU, ada Bawaslu, ada LSM, apalagi ada media sosial. Kalau pejabat Polri itu melakukan satu tindakan yang tidak netral, ini gampang sekali, nggak perlu lapor, masukkan aja media sosial sampai. Yang kita tanyakan, apakah kita tidak mempercayai kepada Bawaslu yang melakukan pengawasan itu? Nah, ini harus kita pahami. Ada lagi relawan yang sangat concern pada proses demokrasi ini. Nah, pada akhirnya saya ingin menegaskan, jangan ragukan netralitas Polri. Baik, terima kasih. Baik, saya senang sekali kalau Pak Gatot buka pembicaraan soal netralitas, tadi juga Pak Susno juga ya. Saya kasih pengalaman. Saya dulu dampingi masyarakat Kota Kosong tahun lalu di Kota Pati, di Pati. Dan salah satu temuan kami adalah ada dugaan keterlibatan pihak kepolisian. Kami tanggung jawab, kami bawa bukti, kami laporkan ke Bawaslu. Alhamdulillah nggak ada respon. Gitu, ya kan? Nah itu satu. Yang kedua, tadi saya juga ngobrol juga sama Pak Irman. Mari kita cek sama-sama, tapi menarik melihat apa yang terjadi di Makassar hari ini. Tiba-tiba Wali Kota Makassar, Dani, dapat laporan, info yang saya kumpulkan 47 laporan, mendadak. Dani mau maju juga jadi Wali Kota, ya kan? Nah, dan juga rumors yang coba saya kumpulkan, jadi menarik kan, ngumpulin rumors gitu ya. Kalau dalam kepolisian itu penyelidikan lah kira-kira. Itu karena wali kota menagih menagih pajak dari Bosowa, ya kan, menagih pajak. Nah juga tapi juga ini udah 10 tahun pajaknya nggak dibayar. Ada salah satu area yang bisa diambil pajaknya oleh pemerintah daerah kota. Nah tetapi di situ juga Dani bersaing dengan ada anggota keluarga dari pemilik kerabat perusahaan tersebut. Nah tiba-tiba ada banyak pemeriksaan terhadap
terhadap entitas-entitas pekerjaan di dalam pemerintahan kota. Saya ke Makassar kira-kira seminggu yang lalu, beritanya masih headline pemeriksaan tersebut. Artinya proses hukum sama-sama menghormati, polisi menghormati, wali kota juga menghormati tersebut. Nah, saya mau bilang begini, ada hal tertentu yang suasananya, aromanya menuju ke pilkada, belum masuk wilayah waktunya si Bawaslu nih, Pak Gatot. Tapi juga tadi saya mau bilang, dengan pengalaman Pati, kota kosong, akhirnya saya ngotot bawa kota kosong. Legal standingnya nggak ada, tapi di MK akhirnya diterima, tapi meskipun akhirnya kita kalah. Itu udah kita tempuh, dan ada tim Satgas gabungan kan Pak Gatot di setiap pilkada itu. Polisi ada di situ juga. Kita bawa sampai Jakarta, alhamdulillah konsisten, nggak ada respon juga. Gitu. Jadi maksud saya begini, melihat demokrasi secara institusional, tadi Pak Lukman itu bagus, tapi juga kadang-kadang demokrasi dilihat sebagai institusional semata, mekanisme. Tetapi ada situasi yang mekanisme tidak bisa bekerja, atau ada situasi di mana aturan hukum dan mekanisme itu dia tidak, percepatannya, speednya tidak seperti perkembangan di lapangan. Nah, ini pengalaman tahun lalu juga bisa diambil pembelajaran. Pati waktu itu disebutkan oleh Kapolri pada waktu itu sebagai zona merah. Harus hati-hati karena ada kecenderungan politik pada wali kotanya waktu itu yang sangat agresif. Ini saya cuma ingin mengimbangi saja informasi dari Pak Gatot tadi diberikan kepada masyarakat. Terima kasih. Baik, sekarang pakar hukum tata negara Irman Putra Sidit. Ya, makasih Pak Karni. Saya kira isu ini ada dua sebenarnya, berkaitan dengan politik pemilihan dan politik kelembagaan. Kira-kira seperti itu saya tarik kesimpulannya. Politik pemilihan tadi Mas Haris sudah cerita, tapi ada juga politik kelembagaan juga yang sedang diantisipasi eskalasi pergerakannya. Situ. Tapi sebelum sampai ke situ, bahwa yang tadi diceritakan istilah PLT, PJ dan lain sebagainya itu dengan ada presiden yang terjadi sebelumnya, saya yakin tidak pernah ada. Kalau ada formulanya sama, pasti yang salah dulu itu. Pasti dulu itu salah. Itu. Jadi kira-kira ceritanya begini Pak Karni, isu politik kelembagaannya adalah, yang satu adalah ada keinginan yang bacaan saya yang masih seperti api dalam sekam itu menempatkan Polri di bawah Kemendagri. Situ. Saya sering mengingatkan ke Pak Sisno sejak dulu, ini keinginan ini nggak pernah mati loh ini, gitu, nggak pernah mati. Tapi kalau saya selalu ditanya dari perspektif konstitusi, nggak bisa. Polri itu alat negara dia. Diberikan otoritas eksklusif oleh konstitusi, tugasnya spesifik. Keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum. Itu spesifik tugasnya. Jadi jangan terpancing-pancing dengan istilah pemerintahan. Walaupun Polri itu dimasukkan dalam rumpun pemerintahan. Nah tadi Irjen Gatot udah terpancing-pancing dengan istilah pemerintahan itu. Nah, kalau Polri udah setuju bahwa dia bagian pemerintahan, ini sudah karpet merah itu. Untuk masuk dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri seperti itu. Nah itu hati-hati di situ. Karena institusi Polri sebagai alat negara tidak ditentukan dengan instrumen prerogatif presiden. Tidak bisa ditentukan seperti itu. Institusi Polri bergerak di dua cabang kekuasaan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan presiden dan DPR pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang. Dua institusi ini yang mengendalikan Polri sebagai alat negara. Beda dengan Kementerian Dalam Negeri. Di situ. Hari ini orang diangkat, besok dicopot, ya bisa aja terserah presiden. Nah ini yang paling penting yang harus diwaspadai oleh institusi Polri. Nah isu politik yang kedua adalah tentang dui fungsi ini. Nah tentang dui fungsi ini memang juga memiliki sejarah ketatanegaraan sendiri. Mungkin dui fungsi dalam konsep yang lebih gamblang nanti Prof. Salim Said bisa menjelaskan. Pada bulan September tahun 58 itu disetujui oleh DPR tentang Undang-Undang Dewan Perancang Nasional. Dewan Perancang Nasional ini adalah lembaga negara yang ketuanya setingkat menteri dan bertanggung jawab kepada Dewan Menteri ketika itu.
Dan itu Dewan Perancang Nasional ini adalah yang merancang pembangunan nasional di masa datang. Itu tahun 58 di sekitar bulan September disetujui undang-undangnya. Tapi yang pasti sebelum di situ ada pembahasan pergolakan siapa yang duduk di Dewan Perancang Nasional ini. Gitu. Jadi yang merancang pembangunan kita di masa datang, Republika dan seterusnya ini Dewan Perancang Nasional. Disinilah kemudian anggota-anggotanya dibagi dengan berbagai golongan. Siapa yang menduduki jabatan di dalam di situ? Ada sarjana ekonomi, teknik dan lain sebagainya. Kemudian ada golongan yang disebut secara jelas pejabat sipil dan militer di situ. Nah, pejabat sipil dan militer ini adalah anggota yang harus ada dalam Dewan Perancang Nasional. Jadi jelas didikotomikan di situ sipil dan militer di situ. Nah, kemudian kalau saya baca-baca bukunya Prof. Salim Said itu tentang beliau selalu bicara tentang difungsi itu. Kalau tidak salah Ahana Sution itu kemudian berpidato di bulan November tahun 58 kalau tidak salah di ulang tahun AMN kalau tidak salah. Di Natalis pertama itu tentang difungsi di situ. Tentang jalan tengah. Jalan tengah. Yang kemudian itulah yang kemudian menjadi embrio mungkin istilah itu. Istilah itu. Tapi bayangan saya pergulatan di Dewan Perancang Nasional pejabat sipil dan militer ini ada hubungannya dengan pidato itu di balik itu. Ada hubungannya karena ini tahun yang sama, peristiwa yang sama. Beda berapa bulan kemudian. Nah, kemudian istilah difungsi ini memang tidak saya ingat-ingat tidak pernah disebut secara tegas. Tetapi ada istilah tentang ABRI dalam Undang-Undang tahun 82 kalau tidak salah tentang pertahanan ya. Undang-Undang tentang pertahanan. Bahwa ABRI itu selain memiliki kekuatan pertahanan juga sebagai kekuatan sosial. Nah, kekuatan sosialnya apa ABRI ini? ABRI itu ketika itu ada TNI, ada Polri di situ. Angkatan Darat, Laut, dan Udara di situ. Kekuatan sosial itu apa? Adalah dia bisa terlibat untuk kita sama-sama buat keputusan negara ini. Kita terlibat untuk sama-sama membuat keputusan, mengatur, menentukan pemerintahan ini. Itu disebut jelas dalam Undang-Undang Pertahanan. Yang kemudian dalam Undang-Undang Prajurit Angkatan Bersenjata diulang lagi secara tegas di situ. Bahwa ABRI selain kekuatan pertahanan dan keamanan juga memiliki kekuatan sosial dan politik. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar legalitas yang kemudian istilah difungsi itu berjalan terus. Ini yang kemudian menjadi dasar yang kemudian adalah belakangan disadari ini distortif dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi negara kita. ABRI terlalu jauh masuk, nanti Prof. Salim cerita di situ, terlalu jauh masuk dalam struktur pemerintahan, dalam struktur ekonomi juga masuk. Akhirnya kita bilang, nggak bisa begini lagi. Reformasi 98 kita bilang, nggak bisa begini lagi. Jangan lagi kekuatan politik merayu-rayu ABRI ini untuk masuk bergabung dalam politik, untuk kemudian saling berbagi semuanya. Pokoknya Angkatan Bersenjata, kita ubah strukturnya, ada tentara nasional profesional, ada kepolisian profesional, kita ciptakan dia dalam konstitusi langsung kelahirannya. Dulu tidak ada ini Pak Salim, di Undang-Undang Dasar. Itu tentang kepolisian. Yang ada adalah pembelaan negara, yang disebut juga hanya Angkatan Darat, Laut, dan Udara di situ. Tapi kemudian kita sepakat bahwa kita harus memberikan kedudukan yang eksklusif kepada dua institusi yang penting bagi prasyarat jalannya pemerintahan, yaitu ada institusi pertahanan yang menjaga kedaulatan negara diserahkan kepada tentara. Kemudian ada institusi yang menjamin keamanan ketertiban kita, karena prasyarat pemerintahan itu harus ada jaminan keamanan dan ketertiban. Gak bisa itu pemerintahan, presiden, lurah, jalan itu kalau tidak ada jaminan keamanan ketertiban. Makanya siapapun presiden yang terpilih, maka langsung diserahkan, udah percaya diri aja, ada di tangan kanan, di tangan kirimu ada dua instrumen, Kapolri dan Panglima TNI yang siap mengawal pertahanan, siap mengawal keamanan. Nah, kira-kira seperti itu Pak Karni. Nah, inilah yang kemudian ditegaskan lagi, karena dia profesional ini alat negara, jangan dia dilibatkan dalam jabatan-jabatan sipil. Ini profesional, pikirkan semuanya apa kebutuhannya, bahasanya sebenarnya buat ini TNI dan Polri nyaman di situ. Itu saya nggak tahu apa itu sudah terjadi atau tidak. Buat TNI dan Polri nyaman sebagai Polri, nyaman sebagai tentara di situ. Jangan libatkan dia di jabatan-jabatan di luar dari TNI Polri itu. Tapi kemudian kita sadari juga, nggak mungkin kita tidak libatkan TNI dan Polri. Pasti kita, karena
ada fungsi-fungsi negara yang sumber dayanya hanya kita dapat di TNI dan Polri itu, yang gampang kita dapat. Misalnya, suatu saat kita mau bikin badan SAR nasional, gitu. Ini sudah ada ahlinya di dalam di sini. Ngapain kita cari lagi, didik lagi? Udahlah, ambil aja TNI dan Polri di situ. Suatu saat kita mau dirikan lembaga-lembaga khusus di bidang penyidikan, korupsi, narkotik, dan lain sebagainya. Ngapain jauh-jauh? Kita ambil aja langsung. Kita ambil karena kompetensinya. Itu. Bukan karena kekuatan sosial politik tadi, Pak Karni, yang difungsi itu, bukan. Tapi karena kompetensinya di situ. Jadi diambil itu, jabatan-jabatan itu. Kenapa kemudian dalam Undang-Undang TNI yang juga Undang-Undang Polri yang dibacakan tadi Pak Sumarsono dan Irjen Gatot itu ada pengecualian karena kompetensinya di situ. Gitu. Kalau bukan karena kompetensinya dia harus pensiun. Tapi kalau karena kompetensinya, detak jantung dia sebagai prajurit aktif itu masih tek, tek, tek. Makanya di bidang Kementerian Koordinator Politik Keamanan banyak itu prajurit TNI, Polri aktif di situ. Karena kompetensinya kita butuhkan di situ. Karena dibutuhkan di situ. Di Kementerian Pertahanan banyak tuh masih aktif dia di situ. Karena kompetensi di Basarnas, di BNN, di OJK yang tadi disebut Irjen Arif di situ. Di OJK, di mana lagi PPATK, itu karena kompetensinya di situ. Bukan karena kekuatan sosial politik dalam istilah dui fungsi itu, bukan karena itu. Nah, makanya kemudian adalah Undang-Undang ASN itu memang memberikan ruang. Yang tadi dibaca tidak ada bertentangan. Memang tidak ada yang bertentangan. Kalau dia diangkat karena kompetensinya. Makanya kemudian Undang-Undang ASN itu memberikan ruang bagi TNI Polri aktif untuk menduduki jabatan-jabatan dalam ASN karena kompetensinya. Bukan karena kekuatan sosial politik dari TNI seperti masa lalu itu. Karena kompetensinya itulah yang kemudian duduklah dia menjadi staf ahli, duduklah dia menjadi irjen, dia adalah Kemenhan dan lain sebagainya. Jabatan-jabatan yang diduduki ini ada yang digolongkan setara, ada yang digolongkan sebagai jabatan pimpinan tinggi madya. Jabatan inilah yang kemudian bisa diambil untuk menduduki jabatan istilah dalam pasal 210 atau 2 berapa itu dalam Undang-Undang Pilkada. Bahwa yang bisa menduduki jabatan penjabat gubernur itu dalam hal keadaan kosong sementara atau kosong atau apa istilahnya di situ adalah pimpinan tinggi madya. Pimpinan tinggi madya apa? Itu adalah jabatan dalam ASN. Salah satu dari jabatan dalam ASN adalah jabatan tertentu yang diisi oleh TNI Polri. Tapi tidak bisa langsung dari Mabes Polri ambil, Pak Irjen Arif langsung diambil, tek, masuk jadi, nggak bisa begitu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, kalau dia langsung diambil, apa di sini kebutuhannya di sini? Gitu. Di dalam gubernur di sini, kebutuhan keamanan enggak. Undang-undang dasar yang tadi saya ceritakan, pokoknya siapapun penyelenggara pemerintahan, udah tenang aja, kita sudah siapkan institusi Polri, ada Polda, ada Polsek untuk menjaga keamanan dan ketertiban di situ. Itu yang harus menjalankan fungsinya. Bahkan dalam situasi keadaan kemudian institusi Polri kewalahan, terjadi konflik di situ, konflik sosial, tidak bisa ngapa-ngapain di situ, Polri kewalahan, terjadi konflik sosial, maka kepala daerah itu mengambil alih tanggung jawab itu. Dia tetapkan status keadaan konflik, ya kan? Di Undang-Undang Penanganan Konflik ditetapkan, dia tanggung jawab di situ. Bisa meminta Pak Presiden tolong TNI libatkan di BKO-kan ke Polri. Tidak bisa langsung TNI karena TNI ini fungsinya di pertahanan saja. Di bawah kendali polisi nih, di situ. Dia yang menentukan, kepala daerah itu semua yang menentukan, sipil semua yang menentukan di situ sebagai kepala daerah. Jadi, argumentasi tentang keamanan dan ketertiban itu tidak bisa dicampur adukkan. Konstitusi sudah memikirkan itu jauh-jauh hari sebelumnya untuk menciptakan institusi TNI, institusi Polri secara profesional. Tapi dari isu ini menjadi menarik juga ya, menarik juga bahwa ini bacaan saya ya. Biasanya kalau isu itu belum diputuskan kemudian dilempar, biasanya adalah ada kepentingan politik yang belum ketemu di tubuh pemerintahan soal isu itu. Sehingga kemudian udahlah kita berkomunikasi aja sama Pak Fadlizon dan kawan-kawan, kita lempar wacana ini. Apa itu yang terjadi diperdebatkan di ruang publik sana di situ.
Tapi kalau misalnya ternyata kepentingannya kompak, udah keluar putusan itu kayak Perpu Ormas itu, udah nanti keluar aja, nanti silahkan mau bawa ke pengadilan. Bisa begitu juga itu di baliknya. Tapi ya menurut saya sih ini positif untuk kemudian kita terlibat sama-sama memikirkan, membantu pemerintah untuk memikirkan. Mungkin pemerintah kewalahan juga berpikir yang mana yang benar, ini udah lempar aja dulu untuk kita perdebatkan. Mungkin itulah yang terjadi sehingga sekarang Kemenko Polkam ambil alih itu, Pak Karni. Saya kira gitu, Pak Karni. Baik, jelas dan clear. Apa sebetulnya tujuan dari konstitusi kita, dan bukan tersirat tapi juga tersurat atau jelas dari Irman Putra Sidit bahwa ini di luar kompetensi dari TNI dan Polri. Kita rehat sejenak.